Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita belajar akuntansi manajemen. Kita usahakan bisa belajar 2 modul 5 dan modul 6. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, sekarang silakan dibuka modulnya, modul 5. Sudah dibacakah sebelumnya, teman-teman? Sebelum kita belajar bersama, sebaiknya teman-teman baca dulu agar lebih cepat dipahaminya. Oke, sekarang yang kegiatan belajar 1, konsep cost diferensial atau differential cost concept. ABC lebih relevan digunakan pada pengambilan keputusan jangka panjang, sedangkan cost diferensial untuk keputusan jangka pendek. Nah, di sini untuk ABC akan dijelaskan lebih lanjut pada modul 8. Oke. Sekarang ada 6 langkah proses pengambilan keputusan taktis. Oke. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa alternatif, mengidentifikasi cost dan manfaatnya, menghitung total cost dan manfaatnya, memasukkan nilai-nilai faktor kualitatif, dan membuat keputusan. Ini saat kita sebelum kita dan saat kita mengambil keputusan taktis. Keputusan taktis itu adalah keputusan jangka pendek. Kemudian ada jenis-jenis keputusan jangka pendek, yaitu misalnya menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, mengevaluasi alternatif pembeli dari pemasok luar atau membuat sendiri. Yang ketiga, menentukan apakah menjual atau memproses lebih lanjut. Yang keempat, memperluas, menutup, atau menghilangkan suatu fasilitas. Pada modul-modul sebelumnya kita sudah sedikit banyak mempelajari tentang ini, jadi ini dibahas lagi lebih mendalam. Oke. Analisis cost diferensial adalah analisis yang menentukan tingkat yang diinginkan dari suatu keputusan dalam jangka pendek. Jika manfaat diferensial, yaitu mendapatkan pendapatan atau terhindar dari cost, lebih besar dari cost diferensial, maka keputusan ini diambil. Jadi jika pendapatannya lebih besar dari cost diferensialnya, maka keputusannya diambil. Cost diferensial atau marginal cost atau incremental cost adalah cost yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu usulan proyek atau aktivitas yang dilakukan. Di sini ada 2 macam cost diferensial, yaitu out of pocket cost dan avoidable cost. Kalau out of pocket cost itu disebut cost tunai. Kalau yang dapat dihindarkan disebut avoidable cost. Cost diferensial dianggap sebagai cost yang dapat dihindari apabila mengabaikan atau menghentikan proyek. Ini yang disebut avoidable cost. Tapi cost diferensial bukan termasuk sunk cost atau cost tenggelam. Seperti itu. Kemudian cost variabel pada umumnya adalah cost relevan dalam analisis cost diferensial.
yaitu dikeluarkan pada saat aktivitas dilakukan dan dapat dihindarkan saat tidak dilakukan. Kos tetap tidak dikategorikan sebagai kos diferensial karena saat melakukan aktivitas terjadi penambahan kos tetap. Kos tetap dapat dikategorikan sebagai kos diferensial jika saat melakukan aktivitas terjadi penambahan kos tetap. Ada juga disebut opportunity cost atau kos kesempatan, nilai ukur yang dikorbankan sebagai karena menolak alternatif menggunakan sumber daya. Jadi ada nilai yang dikorbankan karena memilih alternatif sumber daya yang lain. Ini disebut opportunity cost. Kemudian ada cost terkait atau imputed cost, yaitu cost hipotesis dari suatu sumber daya yang diukur dengan nilai kegunaannya dengan ukuran arbiter. Itu disebut arbiter. Itu misalnya berhubungan dengan agama, politik, atau sosial. Seperti itu. Di sini contoh dari cost arbiter atau imputed cost, yaitu hilangnya kepercayaan publik karena pengurangan karyawan atau perusakan lingkungan. Nah, ini kan berhubungan dengan sosial. Nah, cost ini disebut imputed cost. Sekarang silakan teman-teman dibuka halaman 5.6 mengenai ilustrasi penggantian mesin. Jadi ceritanya di sini ada mesin lama mau diperbaiki, atau sebaiknya mesin lama ini diperbaiki atau membeli mesin yang baru. Jadi ada dua alternatif. Alternatif pertama diperbaiki, yang kedua membeli mesin yang baru. Kalau mesin yang lama nilai bukunya itu 2.100.000. Kalau mesin yang baru harus membeli dengan 7 juta. Kemudian kalau mau memperbaiki mesin lama membutuhkan 3.500.000. Kalau membeli mesin yang baru tidak membutuhkan memperbaiki kan, karena masih baru. Jadi dibedakan yang lama sama yang baru. Kalau lama mengeluarkan untuk memperbaiki sebesar 3.500.000. Kalau mesin yang baru beli mesinnya 7 juta. Itu perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, biaya operasinya. Kalau mesin yang lama 10.000 per jam, mesin yang baru 9.500 per jam. Maka total cost variabelnya untuk jika perusahaan akan beroperasi selama 2.000 jam, maka total cost variabel listrik adalah 2.000 kali 2.500. Kalau tenaga kerjanya 19.000 untuk mesin baru dan 19 juta untuk mesin baru dan 20 juta untuk mesin yang lama. Nah, kalau dihitung-hitung di bawahnya tabel itu menunjukkan bahwa ada keuntungan sebesar 2.500.000 untuk memperbaiki mesin lama. Penurunan sebesar 1 juta pada kos tenaga kerja adalah lebih kecil dibandingkan perbedaan sebesar 3.500.000 yang diperoleh dari perbedaan antara membeli mesin baru dengan kos memperbaiki. Jadi kalau memperbaiki kosnya hanya 3.500.000, kalau beli kosnya 7 juta, berarti kan selisihnya 3.500.000. Oleh karena itu lebih menguntungkan kalau kita mempertahankan mesin lama. Ada juga